COVID-19 sudah mencapai 120.000 lebih, tepatnya 120.013. Nah, bagaimana penyebaran angkanya? Diduga bahwa ini angka yang meninggal terbanyak, hampir di atas 50% ya. Kalau saya menghitung 53% antara rentang usia 19 hingga 59 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan kasus anak-anak yang ditinggal atau kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Jumlah anak yang ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tua ini angkanya cukup banyak. Oleh karena itu, kita akan bahas yang kali ini adalah bagaimana menangani anak-anak ini, bagaimana melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak ini, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Negara harus hadir karena mereka tidak mungkin diabaikan, karena mereka tidak bisa melindungi dan menolong dirinya, maka negara harus hadir. Kita akan bahas ya bagaimana penanganan jangka pendek, jangka panjang, ya termasuk jangka menengah tentunya, dengan anak-anak yang kehilangan kedua orang tua ataupun salah satu orang tua, tetapi dia tulang punggung keluarga karena sakit COVID-19. Nah, sebelum membahas, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan bahas ya, jika melihat angka ya, per 17 Agustus 2021, saat kita syuting ini tanggalnya 18 Agustus. Jadi kita pakai data kemarin, 17 Agustus 2021. Nah, data di sini menunjukkan bahwa angka kematian akibat COVID-19 sudah mencapai 120.000 lebih, tepatnya 120.013. Nah, bagaimana penyebaran angkanya? Diduga bahwa ini angka yang meninggal terbanyak, hampir di atas 50% ya. Kalau saya menghitung 53% antara rentang usia 19 hingga 59 tahun. 19 sampai 30 tahun itu sekitar 5,1%. Sementara untuk usia 31 sampai dengan 45 tahun itu 13,3%. Dan rentang usia 46 sampai 59 tahun itu 34%. Nah, rentang ini kalau dijumlahkan tadi, angkanya mencapai 53%. Jadi angkanya tentu di atas 50% dari kasus yang meninggal dari angka 120.013 tadi. Nah, dari angka ini, maka angka produktif ini kan kemungkinan sudah menikah. Dan kalau dia sudah menikah, kemungkinan punya anak. Anak ini kemungkinan masih usia di bawah 18 tahun atau masih usia anak. Nah, bagaimana kemudian menangani anak-anak ini? Anak-anak ini tentu tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa melindunginya, apalagi memenuhi apa kebutuhan dan hak-haknya. Walaupun dia anak orang kaya sekalipun atau ekonomi menengah ke atas, kalau ayah ibunya meninggal, maka seluruh penghasilan tentu tidak ada lagi. Berdasarkan ini, maka saya sebagai komisioner KPAI mengajukan atau ya mendorong pemerintah melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek adalah pemulihan psikologi. Pemulihan psikologi harus dilakukan. Karena apa? Siapapun yang kehilangan orang tua, apalagi keduanya, dalam rentang waktu tidak lama atau tidak berjauhan, pasti terpukul secara psikologi. Mereka umumnya akan merasa cemas, takut. Nah, ini kalau enggak dibantu, kerentanannya cukup tinggi untuk mengalami depresi. Maka pemerintah daerah di mana anak-anak ini berada, itu harus membantu pemulihan psikologi dengan cara apa? Ya di assessment, di terapi oleh Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu data penting, penyebaran mereka di mana saja. Yang kedua adalah jangka menengah. Nah, untuk jangka menengah
ini kan bisa memakan waktu mungkin lebih dari 6 bulan. Nah, untuk jangka menengah adalah memastikan pengasuhan yang tepat dan sesuai aturan untuk anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Nah, selain pengasuhan, maka perlu dipastikan perlindungan dari warisan. Mungkin kedua orang tua anak ini meninggalkan warisan. Hanya saja, anak-anak ini nggak ngerti cara ngurusnya. Mungkin punya rekening, mungkin punya deposito, mungkin punya sertifikat PKB kendaraan dan lain-lain, tapi nggak tahu cara mengurusnya. Nah, oleh karena itu penting didampingi. Jangan sampai mereka mengalami bisa jadi saja diambil alih oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang soal warisan ini penting untuk setidaknya secara hukum itu menjadi hak mereka. Nah, ini perlu sekali dilindungi. Anak-anak ini nggak tahu caranya. Nah, yang jangka panjang nih. Tadi jangka pendek, jangka menengah, dan sekarang jangka panjang. Jangka panjang berarti bertahun-tahun, kayak Ananda Givari, usia 8 tahun. Untuk menjadi orang yang dewasa ya, di usia 18 lah. Dia butuh berapa? Butuh 10 tahun. Ananda Vino usianya baru 10 tahun. Nah, ini masih bertahun-tahun lagi untuk sekolah, untuk menjalani hidup. Oleh karena itu, ya, ini belum tentu pengasuhan dari keluarga yang ayah atau ibu berdasarkan ya 3 derajat tadi ya, sesuai aturan, itu kan belum tentu juga mereka mampu loh secara keuangan. Oleh karena itu APBN dan APBD perlu membantu. Caranya gimana? Pendidikan. Hak atas pendidikan bisa dipenuhi melalui Kartu Indonesia Pintar. Hak kesehatan, nggak mungkin lah mereka disuruh anak-anak ini bayar BPJS tiap bulan, maka mereka perlu Kartu Indonesia Sehat. Kalau mereka sakit, sudah pasti ada yang menanggung. Nah, ini nggak boleh susah ngurus untuk anak-anak ini. Harus dipermudah administrasinya. Ini yatim piatu loh. Jangan mempersulit. Cari cara yang mudah agar mereka dapat haknya. Dengan cara apa? Ya, mereka dipermudah lah. Cukup menunjukkan surat kematian orang tuanya dan kakak saja. Lalu PKH. PKH ini adalah program keluarga harapan. Kalau tadi pendidikan dan kesehatan, sekarang ini untuk hidup mereka. Nah, PKH ini program keluarga harapan, ini harusnya mereka juga dapat. Nah, ini ada dalam APBN. Saya mengapresiasi karena pemerintah berjanji untuk melakukan itu di 2022. Nah, ini penting karena secara jangka panjang, hidup mereka masih panjang, masa depannya masih panjang. Tidak mungkin mengandalkan tetangga atau saudara, tapi negara harus hadir membantu melalui APBN. Nah, untuk APBN sudah, berarti APBD nih tentu sesuai kemampuan daerah. Bagaimana APBD anak-anak ini juga harus dibantu. Nah, jadi untuk jangka pendek, menengah maupun panjang, begitu kira-kira solusinya. Untuk jangka panjang, berikan hak-hak anak yatim piatu ini Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan. Semoga anak-anak ini tidak sendirian, semoga anak-anak ini tertolong, dan semoga Indonesia dia bisa menjadi bagian dari masa depan Indonesia, dan semoga anak-anak ini terus bisa melanjutkan hidup tanpa penuh kekhawatiran meskipun kedua orang tuanya tidak ada lagi. Demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya ya. Kita akan ketemu lagi ya, agar kita bisa, Anda terus dapat ya, mendapatkan update dari video-video terbaru kami. Jangan lupa untuk di subscribe oleh karena itu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.